Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami dalam bentuk PPT yang berjudul tentang perkembangan Islam pas Makkah dan Madinah. Perkenalkan dulu, saya Alisa Kotrunada. Dan saya Eni Nartia. Materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, periode Makkah. Pada periode ini, awal mulanya Rasulullah berdakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad melakukan dakwah Islam di lingkungan keluarganya yang dimulai dari istrinya beliau yaitu Khadijah dan sahabat-sahabat beliau. Di antaranya adalah Abu Bakar, kemudian ada Zaid bin Sabit, kemudian Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Rasulullah juga mengembangkan dakwahnya kepada kaum-kaum yang lainnya yang biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang terdiri dari Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Selain itu, dalam berdakwah juga kemudian turun ayat Al-Quran yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad mulai melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Dalam menyebarkan agama Islam, Nabi melakukannya dengan 3 cara, yaitu secara rahasia, semi rahasia, dan terang-terangan. Maksud dari rahasia itu yaitu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kepada anggota keluarganya sendiri dan sahabat-sahabatnya. Semi rahasia, beliau mengajarkan agama Islam kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga yaitu secara terang-terangan. Dalam penyebaran secara terang-terangan ini, Nabi menyebarkan agama Islam ke masyarakat yang lebih luas, yaitu ke kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Dakwah yang disampaikan kepada Nabi mendapatkan beberapa penolakan dari kaum kafir Quraisy, yaitu dari penolakan secara lunak, semi lunak, kasar. Maksud dari lunak sendiri yaitu cara dilakukan dengan menyebarkan propaganda, sedangkan semi lunak itu membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Dan yang paling kasar yaitu dengan cara penyiksaan atau penganiayaan berupa fisik atau non-fisik. Selain dari penolakan tersebut juga menimbulkan beberapa faktor, yaitu faktor dari bidang politik, kekuasaan, sosial, agama dan keyakinan, budaya, serta faktor ekonomi. Pendidikan Islam di Makkah. Pada saat itu pendidikan Islam pada periode Makkah yaitu mengajarkan tentang tauhid. Pokok ajaran tauhid ini juga tercermin dalam surat Al-Fatihah. Selain mengajarkan ajaran tauhid, juga mengajarkan pengajaran tentang Al-Quran. Ajaran yang disampaikan kepada Nabi kepada umatnya itu diajarkan agar semuanya bisa mempelajari hal-hal yang ada di dalam Al-Quran serta menjadi milik utuh umatnya, sehingga dapat dilanjutkan dan diamalkan untuk zaman yang selanjutnya sebagai pedoman hidup. Masuk pada perkembangan Islam periode Madinah, sebab-sebab utama Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah yaitu yang pertama adalah perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Yang kedua, nabi-nabi tidak dihargai di negaranya. Yang ketiga adalah tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras di Madinah. Di Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam, yakni adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendirikan masjid. Tujuan Rasulullah mendirikan masjid ialah mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara dan musyawarah. Masjid ini memegang peranan penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempercepat tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga adalah perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan non-muslim. Nah,
Nabi membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslim. Menurut Ibnu Hisham, isi perjanjian tersebut antara lain adalah pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politis. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Yang ketiga adalah kewajiban penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material. Mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota mereka Madinah. Yang keempat adalah Rasulullah adalah pemimpin umat umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah alasan kenapa Nabi hijrah adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau, sehingga terdapat dua sumber hukum dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, yang disebut perjanjian Piagam Madinah. Konstitusi ini secara garis besar menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu adalah pendidikan politik. Dalam Piagam Madinah menerapkan sistem musyawarah. Yang kedua, bidang keamanan, seluruh warga negara berhak mendapat keamanan dan kemerdekaan. Bidang sosial, Nabi meletakkan dasar persamaan di antara manusia. Pendidikan ekonomi, Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Yang terakhir adalah bidang keagamaan. Hak beragama dijamin namun harus memiliki sikap toleransi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau penduduk kota Madinah. Dasar membina masyarakat Islam adalah al-ukhuwah. Ukhuwah ini meliputi ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah. Al-musawah, semua penduduk memiliki kedudukan yang sama dan setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan, kebebasan, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. At-tasamuh, umat Islam siap mendampingi secara baik dengan semua penduduk termasuk Yahudi serta bebas melaksanakan ajaran agama dan harus memiliki sikap toleransi. Al-ta'awun, semua penduduk harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. At-tasyawur, jika ada persoalan dalam negara harus melakukan musyawarah. Al-adalah adalah berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan masyarakat yang adil. Dari materi yang telah kami sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah Nabi Muhammad memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan dengan menyebarkan agama Islam di lingkungan keluarga dan sahabatnya. Secara dakwah secara terang-terangan, Nabi mulai berani berdakwah secara luas di masyarakat atau di kaum-kaum bangsawan lainnya. Sebab bersama Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, yaitu perbedaan iklim di kedua kota. Nabi-nabi Umayyah tidak dihormati di negara-negaranya. Yang ketiga, tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras di Madinah. Nabi melakukan dasar masyarakat Islam di Madinah adalah mendirikan masjid, mempersatukan dan persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga adalah perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslimin. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.